Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Obrol Desa episode 70. Ya, pagi hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang masih terkait dengan BUMDes, apalagi kaitannya dengan eh, penyertaan modal untuk ketahanan pangan. Hal ini kenapa tetap masih sangat menarik. Dan kalau kemarin Pak Dikoco sudah mengangkat kaitannya dengan membaca arah kaitannya dengan aplikasi Bobdes Merah Putih, dan kemarin juga ditantang oleh Pak Dikoco yang lain-lain. Ini gimana BUMDes ini? Sebenarnya BUMDes sebenarnya sudah jauh melangkah, hanya saja yang melangkah ini Pak Tekliran RPDN. Kalau itu ada support dari pengambil kebijakan, oh itu mungkin larinya lebih cepat. Tapi nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Tapi yang jelas ini rekan-rekan pengurus BUMDes, kalau tempat kami rata-rata yang jelas sudah mulai pencairan dana, sudah ada yang pelaksanaan juga. Hanya saja memang ada yang ini memang harus harus kita akui kalau kaitannya dengan eh, ini kan sebenarnya ada dua hal yang harus dilakukan oleh pengurus BUMDes itu. Yang pertama yang jelas BUMDes telah eh, menyusun proposal, kemudian membuat perhitungan RAB dan membuat analisa juga kan berarti tinggal eksekusi. Eksekusi ini kan bagi pengurus BUMDes yang bagi yang sudah pengalaman no problem, tapi yang belum pengalaman berarti kaitannya dengan penatausahaan dan administrasi laporan keuangan ini yang sangat-sangat diperlukan. Itu yang dihadapi karena ya mayoritas apalagi kalau yang untuk penyertaan modal dan pangan untuk BUMDes ini mungkin seluruh BUMDes seluruh Indonesia kan minimal 20% itu. Minimal 20% ini tidak sedikit. Ya, cukup banyak. Ya variatif lah. Tempat kami itu paling rendah itu 156 juta. Kemudian yang dihadapi yang kedua, ketika anggaran sudah cair dan sudah ada analisa perhitungan adalah bagaimana mengembangkan unit usaha yang sudah jadi prioritas sesuai dengan potensi ini. Ini juga eh, ada yang sudah eksis karena ada istilahnya yang megang unit usahanya itu memang sudah mempunyai pengalaman. Nah ini sudah eksis. Bagi yang belum, ini juga sebagai apa ya tantangan atau PR juga bagi apalagi kami kalau sebagai pendamping jelas ini yang perlu konsen pada kami gitu loh. Makanya kami juga menyampaikan kami biasanya bagi tugas pada rekan-rekan baik itu rekan sama TA juga rekan PD kemudian PLD juga, dan yang tidak kalah penting adalah rekan-rekan dari khusus penyuluh pertanian, peternakan, perikanan. Ini juga istilahnya stakeholder yang harus kita rangkul. Ini harus kita rangkul, apalagi ini sudah dana sudah di rekening BUMDes. Berarti kan harus memulai sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan-kegiatan yang jadi prioritas unit usaha dari masing-masing. Ini yang perlu dikonsentrasi, dan juga yang dikeluhkan oleh rekan-rekan BUMDes ini kaitannya dengan bagaimana kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di BUMDes itu yang harus kena pajak. Ini harus kena pajak. Ini juga
Jadi istilahnya rekan-rekan masih masih belum begitu paham, belum begitu paham. Maka kebetulan kalau yang kecamatan kemarin juga mengundang dari unsur eh, Pratama Pajak gitu. Nah, yang ini kalau ini enggak, ini lebih cenderung yang kawan-kawan BUMDes yang kemarin dan hari ini itu cenderung ke penatausahaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Ya kami istilahnya sesuai dengan net assessment dari rekan-rekan pengurus BUMDes, kira-kira mana yang akan disupport. Tapi yang jelas ketika sudah hasil MUFDes dan sudah dibuat proposal, kalau ini kan tinggal eksekusi. Eksekusi berarti tahapan itu benar-benar sesuai dengan yang kemarin disampaikan Pak Sutarsi. Itu kebetulan kan praktisi, walaupun dia perangkat jadi praktisi, kan ada part manajemen kalau itu yang untuk pengembangan budidaya domba itu. Nah ini variatifnya variatifnya unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Nah ini yang perlu kawan-kawan semua kita itu harus merangkul dari berbagai berbagai praktisi, berbagai stakeholder dari pertanian dan perikanan maupun mungkin juga perguruan tinggi. Termasuk kami menggandeng perguruan tinggi di dekat Sukoharjo itu dari 11 Maret itu juga kami gandeng. Kami gandeng kemarin yang Polokarto itu sudah gandeng, kemudian ada tindak lanjutnya beberapa desa yang nanti akan membutuhkan kaitannya dengan baik itu kaitannya dengan perencanaan tata ruang di tingkat desa itu sampai kaitannya dengan pemetaan potensi-potensi ekonomi juga dari Fakultas Pertanian dan Peternakan. Ini juga menggandeng itu untuk ditindaklanjuti karena ada beberapa desa yang memang potensinya ke sana. Apakah itu nanti ya jadi agroekowisata atau apa? Nah, ini yang kami lakukan, gitu loh. Dan saya kira ini juga perlu kita sama-sama coba seperti apa dari rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Ini juga ada Mas Abu Khalil juga. Monggo nanti Pak Dikoco, Cak Itong, Mas Harib, Mas Heri, Mas Musid, kira-kira apa yang sebagai urun rembuk ini kan masih nedeng-nedengnya. Karena tempat kami itu nanti rencananya des penyaluran atau pencairan dana desa tahap kedua itu dimulai tanggal 21 itu sudah des kaitannya pengajuan berkas-berkas proposal untuk penyaluran di tahap 2. Sehingga sebelum itu berarti dana dana untuk penyertaan modal itu harus segera dicairkan atau disalurkan ke rekening BUMDes karena itu salah satu untuk nanti persyaratan bahwa kita mengajukan minimal dana itu sudah diserap atau dibelanjakan oleh desa minimal 60% ya dari 60% dari dana yang cair itu. Karena dana yang untuk penyertaan modal kan 20%, minimal 20% dari pagu dana desa. Enggak itu. Eh, tapi keistilahan hati-hatian ini memang penting juga, memang karena apa? Biar nanti ya kita sudah mitigasi dan antisipasi. Monggo nanti Pak Dikoco, Cak Itong untuk menanggapi kaitannya dengan pada pagi hari ini. Ya kita sambil ngobrol sambil topik kalau saya mengangkatkan itu nanti Pak Dikoco, Cak Itong atau yang lain monggo apa yang mau disampaikan. Monggo Pak Dikoco.
Ya, terima kasih, Mas Panudi. Jadi, menarik bicara ketapang sebenarnya. Kalau kita lihat dari apa yang kita pahami ya, yang kita pahami dari apa dari informasi yang sudah beredar bahwa ketapang ini kan tidak mesti harus tanam menanam atau pelihara ternak atau apa, tapi juga bisa untuk keperluan apa keperluan dagang lah ya, mendukung dari program ketapang. Ini yang saya tangkap dari apa waktu kita mengikuti penjelasan dari Pak Dirjen ya, waktu itu Pak Hoho ya menyampaikan bahwa ya kalau memang kemudian warganya memang sudah apa berkegiatan dengan ketahanan pangan, maka ya bisa saja BUMDes sebagai apa pedagangnya lah, ibarat kata membeli membeli dari hasil produknya warga atau kemudian apa menjual produk-produk kebutuhan warga dan seterusnya untuk keperluan ketahanan pangan. Ini yang saya tangkap ya, tapi mungkin nanti teman-teman bisa apa bisa menyampaikan lapangan seperti apa karena kalau dari proses kan memang harus ada proposal rencana bisnisnya dulu. Nah, ketika rencana bisnisnya kemudian apa mungkin belum belum terprediksi atau belum apa ternyata belum cukup matang, tapi dananya udah turun gitu kan. Kemudian apakah bisa dialihkan? Nah ini kan jadi cerita yang lain yang apa yang menarik menurut saya. Kenapa ini saya sampaikan? Ya mungkin karena memang ada pesan sponsor, ya. Pesan sponsor artinya kebetulan Kode Indonesia kan juga sedang mengembangkan bisnis untuk apa? Untuk peningkatan produksi tanaman dan juga untuk peningkatan produktivitas dari ternak gitu kan. Yang kita punya produk apa produk komposit mineral. Jadi saya pikir kalau umpama kemudian dalam konteks ini apa di desa juga apa bisa memanfaatkan itu, ya menurut saya menarik juga karena kan bagaimana produktivitas telur itu jadi lebih bagus. Kalau kemudian dicampur pakan ikan itu kemudian pertumbuhan ikan jadi lebih bagus. Nah, dicampur untuk keperluan tanaman buah dan sayur juga apa akan meningkatkan produktivitas. Artinya kan endingnya adalah bagaimana produktivitas itu tinggi berarti produk-produknya jadi lebih lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Tapi menurut saya menarik ini kita pengen mungkin aku pengen lebih banyak dengar aja nih Mas Panudi agenda ketapang 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 yang sekian persen apa wajib salur ke BUMDes. Ini memang menjadi pertanyaan kesiapan BUMDesnya seperti apa. Walaupun kami juga di Kode Indonesia kebetulan kita kan ada 4 divisi, ada 4 unit apa usaha ya. Satu media karena memang kita basis basis awalnya apa berangkat dari komunitas media kita di TV Desa waktu itu dan kemudian kita menginisiasi bareng dengan Pak Ivan berangkat dari komunitas teman-teman yang sering mengikuti acara-acara pagi kita SDGs Desa. Kemudian yang berikutnya kita ada unit yang kedua itu adalah unit pemasaran. Salah satu yang kita sudah apa dapat kontrak sebagai distributor produk komposit yang kita juga pernah sampaikan. Kemudian pemasaran kita juga apa menjadi mitra BNI 46 sebagai agen super agen 46 kita juga udah jalan. Media pemasaran kemudian yang berikutnya adalah apa teknologi kita juga sedang mencoba mengembangkan platform ini dari apa marketplace sampai apa transportasi online dan juga kemarin kita juga sudah selesai ada pembicaraan
dengan salah satu kawan yang memang menguasai fintech. Kita sedang prepare untuk kemudian ada satu apa ya teknologi fintech, finansial teknologi yang coba akan digarap oleh Kode Indonesia. Yang keempat adalah konsultan. Konsultan ini baik konsultan manajemen, konsultan keuangan, dan seterusnya. Salah satu yang kemudian kemarin kita diskusikan adalah bagaimana konsultan ini prinsipnya lebih pada menggunakan prinsip-prinsip syariah ya dalam tanda petik ya. Artinya prinsip-prinsip yang kemudian tidak membebani secara langsung. Jadi ketika Mas Paludi punya BUMDes kemudian tertarik untuk didampingi konsultan kita, maka kemudian tidak kemudian keluar angka bahwa selama 1 tahun harus bayar berapa atau kemudian harus bayar pelatihan berapa dan seterusnya, tetapi lebih pada pendampingan intensif dari unit kita di konsultan ini. Ini nantinya adalah komitmennya adalah ketika kemudian BUMDes kita dampingi, maka kemudian ketika ada keuntungan dari BUMDes, maka ada berapa persen dari keuntungan itu yang kemudian untuk jasa konsultan. Ya ibarat kata kemarin guyonannya, ya udahlah jasa apa jatahnya fakir miskin anak terlantar nih yang 2,5% dari keuntungan nanti minimalnya bisa untuk kawan-kawan yang kemudian melakukan pendampingan, melakukan inkubasi, membantu melakukan akses-akses terhadap sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber program dan seterusnya termasuk bagaimana pendampingan untuk masalah pencatatan keuangan dan seterusnya. Jadi itu Mas Paludi, jadi forum kali ini untuk saya pengen lebih banyak mendengar dan untuk saya jadi kesempatan untuk untuk promosi produk dari Kode Indonesia. Kira-kira itu Mas Fardi. Mohon maaf kalau kemudian isu-isu soal iklan ini kan, oke, maturun. Ya, ya, terima kasih Pak Dekoco. Ya, ya, saya kira ya nggak apa-apa Pak De. Kan Nawa itu kita kan tidak hanya sekadar bisnis, tapi juga memberikan pencerahan atau katakanlah kita memberikan semacam tawaran-tawaran yang dalam tanda kutip untuk kemajuan warga, kemajuan BUMDes itu. Saya kira kita apa? Ya, monggo Cak Itong tanggapannya. Nanti kita sambil nggak apa-apa Pak Dekoco mendengarkan. Nanti kita yang ngobrol dari desa ke desa yang terkait dari Ketapang. Monggo Cak Itong. Oke, Mas Paluti, selamat pagi semua kawan-kawan yang sudah bergabung pada program Ngobrol Desa. Nah, pagi hari ini kita sharing season gitu ya, sharing season berkaitan dengan program ketahanan pangan yang kita korelasikan perbincangan ini dengan Badan Usaha Milik Desa sebagai pengelola dan berbicara tentang ketahanan pangan pada konteks kekinian ya, agak berbeda dengan 1 tahun sebelumnya. Pada konteks kekinian, ketahanan pangan ini kan didorong untuk kemudian mendukung swasembada pangan. Tapi ada satu sisi Mas Panuti, Pak Dekoco, Mbak Lisa, Pak Holil dan sebagainya. Ada satu sisi yang kemudian penting pula untuk kemudian kalau kita belajar tentang aljabar begitu ya, matematika, aljabar, saya ingat di SMP itu ketika berbicara atau pelajaran aljabar itu ada yang disebut dengan diagram Venn begitu ya, diagram Venn. A dilingkari, kemudian B dilingkari, di tengahnya AB begitu ya. Nah, saya kepingin berbicara kalau A itu adalah pemerintah desa yang saat ini sedang
sedang mengalokasikan dana desanya untuk penyertaan modal kepada B dalam hal ini adalah BUMDes, karena penyertaan modal itu dilakukan dari pemerintah desa ke BUMDes. Lalu di tengah-tengahnya ada AB. AB di sini atau sebelum ke AB kemudian ada lingkaran lagi Mas Panuti yang di bawahnya. Tetapi juga kemudian tidak dia lingkaran yang terpisah. Nah, itu C. C itu saya asumsikan ada dua populasi penduduk di masing-masing desa. Pertama adalah keluarga rentan yang masuk di dalam daftar penduduk yang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan asupan gizi. Jadi kalau kita berbincang tentang Electronic Human Development Worker gitu ya, atau EHDW, dalam konteks stunting itu ada keluarga sasaran yang di dalamnya itu adalah keluarga rentan. Selain keluarga rentan ada keluarga normal. Di keluarga rentan ada pertanyaan, ada kuesioner yang menyatakan bahwasanya apakah keluarga rentan keluarga rentan ini itu sudah terdaftar dalam program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan macam-macam pula, baik itu dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten maupun dari desa, itu bisa dimasukkan. Nah, di dalam lingkaran C tadi itu, Mas Panudi, ada juga prosentasenya yang cukup besar, yaitu keluarga yang selama ini menjadi penerima bantuan langsung tunai BLT, begitu ya. Mereka dipilih karena juga kerentanannya. Salah satu kerentanannya adalah mereka tidak bermata pencaharian, berarti tidak bekerja. Nah, saya ingin kemudian pagi hari ini kawan-kawan semuanya mendiskusikan bagaimana ketahanan pangan tidak sekedar kemudian berdiskusi, berkutat pada proses teknis, yaitu bagaimana mekanisme mencari badan hukum, bagaimana mekanisme mencari mencari NIB, lalu bagaimana penata usahaan keuangannya. Saya juga tidak ingin terjebak pada percakapan tentang bagaimana kemudian kita membuat agar tanaman ini kemudian benar-benar bisa hidup, itu tidak. Tapi bagaimana kemudian kelompok-kelompok rentan yang saya sebutkan tadi itu masuk di dalam diagram Venn, dia masuk di dalam irisan yang juga kemudian bisa kemudian dikatakan sebagai pihak yang harusnya prioritas untuk kemudian mendapatkan bantuan pangan. Nah, ini yang kemudian kita komparasikan, kita bandingkan begitu ya, dengan semangat swasembada pangan yang itu kemudian kita susun cash flow begitu ya, cash flow, dan itu kemudian cash flow-nya bisa mencerminkan pada panen pertama, panen kedua, panen ketiga, keuntungan yang harus kemudian kita dapatkan sekian persen. Nah, ini bagaimana kira-kira Mas Panudi, Pak Dikoco, dan teman-teman semuanya agar kelompok-kelompok rentan tadi itu juga menjadi bagian penting dari sebuah konsep swasembada pangan, ketahanan pangan yang itu tetap bisa mendukung swasembada pangan, tapi salah satu sisi bisa kemudian
mendukung agar masyarakat ini juga memiliki ketahanan pangan gitu. Kalau tidak maka sama dengan begini Mas Panti. Kalau kita tidak memikirkan, Mas, saya kelompok rentan, maka kita seperti hidup kurus tapi dalam lumbung padi yang berlimpahan. Nah, ini kan satu paradok atau gambaran yang kontradiksi begitu ya, kontradiksi. Alam melimpah ruah, daging ada, padi kuning menghijau sampai kuning dan kemudian bisa dipanen. Tapi satu sisi berduyun-duyun kelompok miskin yang kemudian menggambarkan citra bahwasanya mereka tidak bisa mengakses gitu ya. Nah, ini menurut saya yang penting pula untuk kemudian menjadi hal yang fundamental yang harus kita kemudian temukan bagaimana irisan-irisan ini tidak lepas dari upaya dana desa, visi dana desa, yaitu salah satunya adalah mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Jika tidak, maka itu tadi gambarannya paradok begitu ya, ada gambaran yang kontradiksi antara semangat kita kemudian mempergunakan ketahanan pangan untuk kemudian mendukung swasembada pangan, tapi sisi lain ada orang kurang gizi, ada gizi buruk, ada orang kelaparan dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menyemangati antara goal-goal di dalam SDGs yang pernah kita pelajari bahwasanya ketika kita berbicara tentang goal pertama adalah desa tanpa kemiskinan, maka disitulah kemudian ketahanan pangan menjadi bagian penting gitu ya. Nah, itu mungkin hal yang bisa kemudian kita jadikan diskusi pula, melengkapi apa semangat yang sudah disampaikan Mas Panuti, karena BUMDes juga tidak sekedar kemudian menjadi salah satu kelembagaan yang itu profit oriented saja begitu ya, profit oriented saja, tapi tetesan-tetesan dari proses membangun ekonomi ini kan harus tetap ada akumulasi, ada prosentase yang kemudian kalau dalam konteks zakat begitu ya harus diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat prioritas. Itu mungkin Mas Paundi hal yang paling penting untuk saya sampaikan di pagi hari ini. Ya, terima kasih Caitong. Ya, saya kira sebenarnya ini sudah dicontohkan oleh sahabat kita, yaitu Desa Krandegan dengan BUMDesnya, dengan pemerintah desanya. Di sana ternyata dari hasil pengolahan pertanian itu kan menggunakan pompa dari solar panel. Kemudian dari hasil pertanian itu dengan sekian kilo atau sekian kuintal nanti yang diberikan untuk desa, dalam arti pemerintah desa dalam konteks itu nanti sebagai untuk memberikan santunan, istilahnya memberikan santunan kepada warga yang miskin absolut dengan makan bergizi gratis. Gitu. Ini kan sudah dicontohkan, itu sudah dicontohkan, Purworejo itu sudah dicontohkan. Ya. Itu sudah dicontohkan bahwa BUMDes tidak hanya semata-mata kaitannya dengan bisnis oriented, mendapatkan keuntungan jelas penting. Karena apa? Karena ya untuk keberlanjutannya kan nggak mungkin tanpa sebuah undang. Tapi ada rasa pedulian itu. Saya kira juga menarik itu di Krandegan itu, saya kira menarik itu. Dan saya kira juga yang kemarin disampaikan Pak Tardi itu, dengan hadirnya pemerintah, dengan hadirnya kelompok-kelompok di tempatnya Pak Tardi itu,
itu kemarin kan ketika istilahnya gaduh ternak kambingnya atau dombanya, ketika itu sudah punya anak atau sudah berkembang, itu hanya apa ya, itu kan berikan satu, ternyata warga-warga sekitarnya, ya supaya warga yang tertarik dengan mau ternak domba itu digadui. Kemudian ketika dia sudah hasil, dia hanya nyetor 20.000. Ini kan juga kepedulian bahwa saya yakin bagi warga, baik yang termasuk yang tidak punya atau katakanlah pengalaman, kan kemarin kan sudah dia diberi katakanlah tidak hanya bibit saja, tidak hanya bibit saja, dampingan pengetahuan ya, maka dicontohkan. Nah, ini kan juga kepedulian-kepedulian yang konkret bagi BUMDes juga kelompok pada warganya. Nah, saya yakin juga yang terkait dengan yang tidak kalah penting banyak juga, tapi yang bukan ketahanan pangan, yang kaitannya BUMDes yang mengelola kaitannya dengan eh, PAM Cimas itu pun kan ada juga dari warga-warga yang tidak mampu, itu ada diskon berapa eh, berapa ribu atau berapa persen. Ini juga bagian-bagian yang kepedulian itu Cak Itong, yang di wilayah kami kepedulian-kepedulian yang itu dilakukan oleh BUMDes. Mungkin yang paling ini yang di luar ketahanan pangan juga, yang paling adalah BUMDes LKD. Kalau tempat kami hampir setiap ini, kalau kita ngomong BUMDes, tidak hanya BUMDes tapi BUMDes LKD, tempat kami setiap tahun itu dipastikan ada dana sosial untuk warga atau anggota-anggota dari kelompok-kelompok, termasuk warga-warga yang tidak mampu, itu disalurkan ke sana dalam bentuk berbagai macam lah. Ini saya kira juga bagian yang katakanlah BUMDes tidak akan meninggalkan kelompok-kelompok rentan. Ya, ini saya kira yang sebenarnya di tempat kami sebelum BUMDes saja, saya hitung sebelum BUMDes untuk penyertaan model BUMDes 20%, banyak kelompok-kelompok rentan, baik itu disabilitas, baik itu pun dari anggaran ketahanan pangan yang tahun-tahun sebelum ini itu sudah disalurkan di sana, juga, sehingga negara hadir itu dalam ini negara hadir itu sudah jalan itu. Nah, ini apalagi ketika BUMDes yang sekarang penyertaan modal, saya yakin ketika ke depan ya minimal satu kaitannya dengan memberikan lapangan pekerjaan pasti. Contoh seandainya katakanlah yang ternak ayam, telur, itu pasti membutuhkan tenaga kerja yang kaitannya dengan eh, yang membersihkan, kemudian yang memberi pakan, yang ngambil telurnya, itu pasti juga memberikan pekerjaan pada warga sekitarnya. Gitu. Dan ini sebenarnya dampaknya juga jelas ya itu. Ketika Ketua BUMDes dari Tepisar itu Mas Tri itu mendorong pada tetangganya juga, petani-petani itu untuk menanam jagung, dan nanti akan dibeli sesuai, bahkan harganya sesuai dengan harga eh, pasar, dalam konteks adalah harga yang ditentukan oleh pemerintah. Dia mendorong, bahkan mendorong yang jelas sama-sama menguntungkan. Ketika di wilayah tersebut eh, banyak petani yang menanam jagung, dia jelas nanti ketika dari membuat campuran untuk ayam, pangan ayam, telur, itu kan salah satunya dari jagung.
Nah ini kan juga sangat-sangat memberikan apa ya dorongan pada warga sekitarnya untuk melakukan eh, bertani berbagai macam. Dan seperti yang disampaikan kawan-kawan yang praktisi kaitannya dengan peternak juga, sebenarnya ya saya masih ingat juga, sebenarnya ketika orang desa zaman saya kecil, orang tua saya ya biasalah kan, itu ya anak 8 ya sekolah semuanya kan sawah ya sedang-sedang lah, ya bertani, ya punya ternak ayam, ya punya ternak sapi, dan dari sini pun sebenarnya eh, tidak ada yang dibuang. Sekarang pun era-era modern ini juga itu nggak ada yang dibuang, zero mengikuti sirkulasi itu. Kemarin kan juga disampaikan di daerah Purwokarto itu eh, mulai dari adalah ternak domba. Nah, domba yang belum kan hanya apa itu bulunya kemarin yang bulunya belum bisa manfaatkan, tapi ada dari kawan Wiwit dari Bung Krisma Purworejo itu bulunya, wah ini yang menginspirasi sebenarnya sudah punya pemikiran Purwokarto itu. Ini yang, tapi kalau lainnya sudah nggak ada yang dibuang, mulai dari eh, kohenya itu nggak ada yang dibuang, itu ada yang dijual, ada yang untuk pupuk tanaman-tanaman, kemudian dari sampah eh, jungle, jagungnya, tebonnya, kulit jagungnya itu juga bisa dicampurkan nanti untuk umpan domba. Kemudian dari eh, apa itu limbah-limbah singkong ya ini kan beliaunya mengatakan nggak ada Pak yang hilang, semuanya dimanfaatkan, disirkulasikan. Yang jelas memang membangun jejaring tadi, karena apa? Karena ada yang ya mohon maaf aja, rekan-rekan pejabat yang hobi hobi ternak domba, dia kan nggak sempat ngarit, nggak sempat nanam rumput dan lain. Itu akhirnya juga pesan pesan apa itu pakan pakan pada kawan-kawan yang ini kan juga memberikan lapangan pekerjaan apa seperti yang kemarin itu, dia tenaga kerjanya 3, tenaga kerjanya ya dombanya sekitar 150 sampai 200, memberikan lapangan pekerjaan pada tangganya itu. Ya mulai tadi dia membuat pakan, mulai dari membuat pakan yang sudah difermentasi, kemudian juga memelihara kaitannya dengan hijaunya, kemudian dia juga mengolah pupuknya, sehingga apa? Sehingga dari hasil limbah dan membuat pakan itu sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan pada 3 tenaga kerja. Kemudian kaitan breedingnya, kambingnya, ya itu sudah keuntungan yang luar biasa. Lah ini nih apa ya? Istilah memberikan eh, kepedulian pada kawan-kawan tetangganya. Monggo nanti rekan-rekan, saya kira ini juga ada Mas Khalil, ada Mas Arif, saya kira mungkin juga Mas Giono, Mas Muhammad Lukman ini kan juga saya yakin punya pengalaman di wilayah-wilayahnya, wilayah dampingannya. Kira-kira seperti apa yang disampaikan Cak Itong kepedulian dari usaha BUMDes ini kepada kelompok-kelompok rentan ini. Monggo nanti saya yakin dari masing-masing itu pasti ada best practice-nya itu, ada best practice-nya. Tidak ngomong bisnis saja, tapi juga ngomong kepedulian pada saudara dan saudari sekitar kita. Monggo Pak Abu Khalil, tadi sudah nongol. Oh iya, monggo Mas Abu Khalil. Nah, segar juga ini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, selamat pagi semuanya. Di Menarik memang ini Ketapang sedang saat-saat mulai penyaluran, dan memang diharapkan di
tahap 1 ya, di tahap 1 bisa disalurkan. Memang ada hal mendasar juga yang memang juga masih jadi kendala dan tantangan bagi mungkin pendamping desa, karena juga ini belum seragam, belum semua berpikir sampai sejauh yang Cak Itong tadi sampaikan gitu. Itu sudah melampaui jauh, sudah mengarah ke sana. Tapi bukan pesimis ya, mungkin masih ada desa yang berkutat masih di hal teknis ya, di hal teknis. Di banyak grup WA, ngapunten, yang saya ikuti, itu masih banyak yang bertanya tentang RAP, RAP Ketapang untuk ini, itu masih banyak. Jadi kita nggak bisa meninggalkan mereka juga gitu loh. Ya idealnya sudah seperti yang Cak Itong tadi singgung, wah ini sudah jangan berpikir itu lagi lah, ini sudah berpikir ayo kita mengentaskan kemiskinan bahwa Ketapang ini untuk mereka yang terpinggirkan dan lain-lain. Ya ini memang hal yang perlu disinkronkan di antara yang masih bertanya tentang RAP, Ketapang, dan mereka juga mungkin juga justru kesempatan ya, artinya kesempatan ketika masih bertanya RAP itu berarti memang belum mengarah ke yang Cak Itong tadi sampaikan, yaitu kesempatan bagi pendamping desa untuk memasukkan itu gitu loh. Untuk memasukkan itu bahwa nanti ketika menyusun RAP ya punya pandangan-pandangan yang misalkan oh ini nanti seperti ini, oh berarti tenaga kerjanya kita mungkin mempekerjakan mereka-mereka yang tertinggal, terus nanti misalkan ada hasilnya diperhitungkan juga, misalkan dari sekian perhitungan itu masuk misalkan untuk sedekah lah bahasanya mungkin, atau zakatnya gitu loh. Itu mungkin masih perlu ya, dan itu kesempatan pendamping desa mungkin kalau mungkin juga mendorong yang di pemerintah desa, karena memang kadang-kadang ngapunten gini, tidak semua pemerintah desa atau kepala desa atau perangkatnya itu terlalu masuk dalam ke BUMDes. Ya, jadi banyak juga desa-desa yang sudah menyerahkan full ke BUMDes. Kita percaya pada BUMDes, ya dia sudah membuat analisa usahanya dan lain-lain, tapi tidak mendampingi, memang sangat rigid gitu ya. Ya memang tugasnya pendamping desa ini tantangan bagi pendamping desa saat ini. Kalau yang kemarin misalkan ketika Kopdes masih bisa ngomong, oh ini kan bukan tugas saya, ini tugas sampingan. Lah ini kalau saat ini sudah tidak bisa ngomong itu. Karena memang murni tugasnya pendamping untuk mensukseskan ini ya. Jadi ya tantangannya Pak Depanudi dan Cak Itong ini agak berat ya. Selain tadi RAP yang belum selesai, ada umpan dari Cak Itong bahwa ini sudah harus memikirkan mereka yang tertinggal dan lain-lain. Ya mungkin di beberapa kegiatan akan sangat bisa sebenarnya kalau memang di awal sudah direncanakan dengan baik. Misalkan, oke, saya kegiatannya seperti ini, misalkan dari tenaga kerja, Pak Depanudi singgung, pasti butuh tenaga kerja ya. Ini yang akan mungkin kita libatkan mereka-mereka yang masuk kategori tertinggal itu, atau mungkin nanti yang memang sudah tidak memungkinkan lagi, tidak produktif lagi secara usia misalkan, karena sudah umur gitu ya, maka tadi ada beberapa persen lah dari keuntungan ini yang mungkin disumbangkan ke lembaga, atau mungkin BUMDes punya kegiatan semacam CSR lah, kayak kalau PT Cerita CSR-nya untuk itu ya, mungkin nanti bicara lagi di AD/ART-nya mungkin kalau belum muncul untuk kegiatan sosial. Saya pikir ada kalau kegiatan yang untuk kegiatan sosial itu di semua BUMDes ada berapa persen untuk kegiatan sosial. Ya mungkin itu mengarahnya ke sana. Tantangannya itu masih itu. Ya sayang memang ketika momen ini ada beberapa yang masih tantangannya gini, Pak Depanudi. Ketika di grup-grup WA itu masih ada yang bertanya tentang RAP, ini memang mengindikasikan, ada indikasi bahwa ini tidak ada pendamping yang sudah pengalaman. Artinya gini, ketika BUMDes punya membaca, oh ini saya ada kegiatannya ini, misalkan real ke peternakan gitu.
kita curiga ada indikasi di desa itu belum ada yang expert, ada yang belum yang pengalaman, yang memang benar-benar terjun di situ dan bisa diajak kerjasama oleh BUMDes. Nah, ini yang jadi tantangannya. Jadi mungkin saya yakin ketika misalkan usahanya itu memang baru sama sekali ya, belum ada di desa itu, jangan-jangan itu memang belum jadi apa namanya ya produk unggulan, tanda kutip ya, belum jadi produk unggulan di desa itu. Saya yakin misalkan di desa itu memang ada basisnya pertanian, saya pikir di situ pasti sudah ada yang lebih dulu dari BUMDes ini untuk memulai usaha itu. Dan orang itulah yang bisa kita rekrut untuk jadi mitra BUMDes. Paling tidak ya bahasa kerennya konsultan lah. Tapi kita ajak bicara, usaha ini kayak apa sih sebenarnya, peluang dan lain-lainnya, usaha apa, keperluannya apa saja. Nanti pasti ketemu analisa usahanya dari situ. Kalau di situ sudah ada peternakan domba, sudah ada, kita akan mengikuti saja. Mungkin orang akan bersaing, ini jadi pesaingnya mereka. Ya tidak juga gitu loh. Kita kolaborasi dengan yang sudah ada. Ya perlunya di situ, dan itu tantangan mungkin bagi pemerintah desa dan pendamping desa untuk membuka itu. Kalau misalkan ada BUMDes yang benar-benar membuka usaha yang belum pernah ada di situ sebelumnya dan itu tidak didampingi oleh pendamping yang handal, ya ini memang nanti akan berisiko lebih besar karena ini coba-coba akhirnya gitu loh, membuka usaha yang memang masih coba-coba, dan itu memang meskipun tidak salah ya, peluang untuk sukses kan ada berkurangnya karena lebih ke ini jangan-jangan kalau namanya usaha itu ya semua pasti dari nol, cuman ya siap-siap kalau memang murni dari nol beneran ya jatuh bangunnya pasti lebih banyak daripada yang sudah kita mengikuti apa namanya usaha yang sudah ada di situ, paling tidak sudah ada pengalamannya lah. Jadi pengalaman orang lain itu yang akan jadi pengalaman kita gitu loh. Jangan kita memulai pengalaman dari nol juga. Kalau itu ya memang tidak salah, tapi ya pasti nanti jatuh bangunnya lebih banyak daripada kita membaca kesalahan orang lain untuk jadi guru kita gitu loh. Yang mungkin sudah awal-awal itu ya mungkin sudah mengalami kegagalan, kesalahan itu. Mungkin itu pengantar. Jadi ayo kita kerjasama mengawal ini semua biar tadi yang disinggung Cak Itong juga bisa, selain memang bisnis murni ya memang BUMDes itu punya misi sosial gitu, tidak murni bisnis seperti itu. Mungkin itu nanti bisa disambung lagi. Iya, ya terima kasih Pak Bu Holil. Ya, monggo rekan-rekan, ini kan sudah ada Mas Giono, Mas Arif, kemudian Mas Widodo. Saya yakin banyak, Mas Lukman juga. Saya yakin banyak yang dialami rekan-rekan, khususnya kaitannya mendampingi BUMDes, baik BUMDes yang sudah berjalan yang ke unit usahanya bukan Ketapang maupun yang Ketapang ini. Saya yakin banyak yang ya dinamikanya pasti banyak. Tadi kan yang disampaikan Mas Abu Kholil, justru itu memang dari awal, kalau kami dari awal itu. Monggo rekan-rekan yang jelas itu dipersilakan untuk raise hand. Yang jelas dari awal kami sudah mengidentifikasi memang ketika memang di desa tersebut itu belum ada praktisinya atau yang sudah punya pengalaman, ini ya solusinya, kalau kami solusinya setelah dia sebenarnya dari segi potensi alamnya itu cocok, tinggal SDM-nya. Nah, kami justru menggandeng dalam konteks banyakkan silahkan memperbanyak mitra, silahkan banyak mitra kawan. Ada yang praktisi domba, ada yang praktisi ikan lele, ada yang praktisi nila, ada yang praktisi
greenhouse dengan hidroponik, ada yang praktisi nanam padi, sapi dan lain. Ini ketika nanti memang di situ nggak ada, ini kami tawarkan. Silahkan kalau nanti mau belajar, yang dekat-dekat aja lah antar desa. Dan saya juga membuat grup itu, Pak Bukolil. Grup umpama klaster budidaya ternak domba. Nah itu agak klaster. Nah di situ sudah kami minta ya istilahnya dengan tadi konsultan kalau saya ya singgus di pengalaman lah itu yang sudah punya pengalaman. Saya udah ngomong jenengan nanti sebagai tempat untuk bertanya rekan-rekan. Karena rekan-rekannya ada yang masih nol, ada yang sudah pengalaman juga, tapi jenengan yang sudah malang melintang dan sudah sekian tahun dan sudah istilahnya kalau dulu kalau Pak Tardi itu kan memulainya kan bahkan ketika membeli bibitnya tidak pertama kali ada yang gering-gering lah, yang kurus-kurus ya, yang mencret-mencret itu. Dia kan untuk dicoba lah. Ini sebenarnya seperti itu yang kami lakukan sehingga nanti biar antar bumdes, antar pengurus unitnya itu saling belajar, itu antisipasi dan itu memang sudah kami awali karena apa? Karena dari sekian itu, contoh mungkin tempat kami di daerah-daerah yang meh urban itu ya kota total juga Tengah enggak, kota. ya. Kemudian desa juga kok nggak kelihatan ini, tapi hanya secara literasi ini sudah kami antisipasi itu. Kami antisipasi dan ya rada kesel Pak. Rada kesel itu dalam arti pendampingnya hari Sabtu, hari Minggu kadang, Pak ini karena waktunya, oh siap. Yang penting yang nanti kita eh, angsu kawruhnya, kita ilmunya, beliaunya eh, bersedia, itu no problem. Ternyata beliaunya juga bersedia. Ya tinggal enak aja kita tinggal calling. Nanti saya ketemu di sana aja karena rumah saya dengan dampingan saya kan agak mentang lah itu. Udah tinggal sampai 1 hari yo. Rapat di dekat kandang. Loh Pak, apa ya kandang? Pak, ini testimoni. Bau nggak kandang ini? Nah, ternyata tidak bau. Ditanya, bau nggak? Tidak. Ini testimoni Pak. Memang saya sengaja rapatnya di dekat kandang. Nah, ini yang menurut saya eh, kepedulian dari kawan-kawan yang lain ada. Ini kepedulian dari kawan-kawan yang lain ada. Saya yakin eh, saya telusuri itu banyak kepedulian. Pokoknya kalau mau belajar nggak apa-apa Pak. Baik saya yang ke sana maupun ada kawan yang sini atau lewat grup-grup WA. Ini yang sudah kita lakukan. Memang ya pendamping salah satunya mungkin saya akuran di ilmu kabar-kabaran duwe tidak punya ilmu yang begitu banyak. Tapi kami berusaha punya kawan yang banyak. Ketika nanti ada yang mau belajar ini, saya punya kawan, tinggal kontak aja, siap itu. Itu Pak Bukolil. Makanya kami sudah punya apa ya mitra-mitra, yo kawan dekat. Ada yang ternak sapi, ada komplit pokoknya. Sehingga kami tidak kesulitan ketika ada dari BUMDes yang unit usahanya itu sudah punya ini usahanya ini kira-kira nanti seperti apa Pak? Kalau yang sudah punya pengalaman tinggal ngikut aja. Di situ biasanya ada yang sudah pengalaman, udah itu nanti sebagai mitra jenengan yang dekat dekat satu kampung atau satu desa. Ya. Yang tadi disampaikan Caitong, memang sebenarnya sudah ada pemikiran yang sudah, bahkan itu kadang dari rekan-rekan baik perangkat desa. Nah ini nanti gimana Pak? Kalau suatu saat juga ketika panen istilahnya kalau seperti eh, ayam joper, kemudian ayam lehor ya, yang jelas ayam joper. Ayam joper kan panennya kan sekali itu. Seandainya katakanlah anu kan sekali. Dia ketika panen Pak nanti juga sebagian juga diberikan untuk ibu-ibu atau anak-anak yang nanti anu kaitan stunting. Lo nggak apa-apa. Itu nanti istilahnya orang Jawa itu ya sedekah ya untuk menghilangkan apa ya istilahnya sukerto lah ya. Kalau anu menghilangkan sukerto itu menghilangkan
sawan-sawan lah, nggak apa-apa, sip gitu. Ini juga sudah ada, eh, dia udah ada pemikiran kayak panen nanti ketika panen Pak, kan biasanya panen kan ada yang pekiran, ada yang anu. Kalau yang joper itu ada yang mungkin apa itu tidak sesuai standar permintaan mitra itu kan biasanya apakah diingu lagi atau ya kalau itu yang masih lebih lebih rendah bobotnya atau yang sudah lebih. Nah ini kan bagian-bagian yang saya kira sebagai tadi saya hitung kepedulian-kepedulian itu sudah ada pemikiran-pemikiran seperti itu ketika beliau-beliaunya menyampaikan waktu proses penyusunan apa itu proposal itu. Monggo rekan-rekan yang lain yang dipersilahkan untuk resen. Ini kan saya yakin kawan-kawan ini kan banyak yang dialami di masing-masing lokasi dengan dinamikanya dengan dinamikanya kondisi masing-masing pengurus BUMDes itu. Ya masih ada yang kaitannya dengan badan hukum ya masih itu tetap ada. Ya. Yang ini perubahan-perubahan pasti masih ada. Dan itu harus kita layani. Kami juga melayani. Pak, ini kaitannya dengan perdesnya. Ini juga kami carikan sudah dapat. Ini perubahan perdes ketika pengurusnya ganti, udah kami siapkan, tinggal nanti saya luncur kasihkan. Ini sudah dikonsultasi, udah tinggal muncul. Yang jelas pendamping itu apa yang lu minta, baik itu warga, pemerintah desa, BUMDes, ya pendamping berusaha mencarikan. Nah itu saya udah, yes apapun yang terjadi, dan bahkan ketika dalam konteks OPD tertentu sebenarnya harusnya menyampaikan, kok nggak cekat-cekat? Ya, monggo Pak Dioco. Enggak, yang kalau saya malah justru gini, ini mungkin Mas Kolil kan sebagai perangkat ya, tahu tentang apa, setidaknya cerita-cerita dari perangkat. Saya itu malah khawatir loh Mas, yang tanya tentang RAB, yang tanya tentang apa, yang tanya tentang RAB, tanya ini boleh apa enggak dan seterusnya. Itu ternyata yang tanya bukan pengurus BUMDes, tapi yang tanya pendamping desa gitu loh. Sama khawatirnya kayak gitu loh. Artinya yang tanya tentang bagaimana menyusun proposal itu karena pendamping desa yang ditanya dan nggak tahu cara mencari jawabannya kemana, akhirnya Karena tanyanya di grup kan gitu. Ini makanya kalau tadi yang tak Caitong sampaikan dan seterusnya, ya menurut saya kelasnya pendamping udah selesai urusan kayak gitu. Artinya gini, bicara tentang ketahanan pangan itu terkait dengan pengentasan kemiskinan, kemudian tentang apa bebas dari kelaparan. Yang kemudian saya tangkap satu, semoga yang tanya di grup-grup itu bukan pendamping. Ini doa saya cuma itu aja, Mas Kolir. Semoga yang tanya bukan pendamping, karena kalau menurut saya sebenarnya sudah sangat paham dari awal bahwa agenda ketahanan pangan itu adalah agenda menghapuskan kelaparan kan gitu. Tidak ada yang lapar. Nah sebenarnya dimulainya kan bukan sekedar BUMDes itu kemudian mencari ini apa keuntungannya bagaimana, ROI-nya berapa, kemudian bisa mengembalikan apa bisa mendapat keuntungan seberapa dan seterusnya. Ya bukan itu ketahanan pangan yang ini menurut saya lebih pada bagaimana kemudian teman-teman pendamping ini apa mencoba meramu bahwa ada anggaran ketahanan pangan, kemudian ada kondisi masyarakat yang kemudian miskin gitu kan, dan ada kondisi masyarakat yang apa mungkin prasejahtera dan seterusnya. Mengcombine itu, program apa sih yang bisa kemudian peningkatan gizi masyarakat? Oh, ini peningkatan gizi masyarakat, mungkin salah satunya adalah dari apa desa itu punya agenda tentang stunting nih. Oh, keluarga-keluarga yang punya potensi untuk kemudian menjadi apa terkena stunting. Programnya apa nih? Oke, programnya apa? Umpama nih ternak ayam, masing-masing diberikan apa ayam untuk kemudian
menghasilkan telur, bahwa telur itu untuk konsumsi keluarga mereka. Ya ini bagian yang kalau kita bicara tentang BUMDes, ada sisi bisnis, ada sisi layanan sosial. Nah, yang saya khawatirkan adalah ketika kemudian pendamping sudah memberikan masukan seperti itu, kemudian di musyawarah desa atau kadesnya ngomong, loh BUMDes ini kan kita penyertaan modal, ya harus untung. Nah, ini bagian lain yang yang kemudian kita perlu bedah bersama bahwa apakah memang ketahanan pangan ini harus bicara tentang untung? Apakah tidak bicara tentang kemanfaatan? Kalau kata seperti yang tadi Cak Itong sampaikan, Mas Paludi sampaikan tentang kambing umpamanya. Bagaimana kemudian ketika oke, sekarang gini deh, kalau kemudian setiap minggu kenaikan beratnya berapa? Karena kamu mungkin tidak punya penghasilan, maka oke dikasih bayar deh mingguan umpamanya. Atau programnya membuat satu kandang komunal. Mereka-mereka yang punya potensi mereka-mereka yang berpenghasilan rendah dan seterusnya, di samping mereka juga masih bisa menjadi buruh tani dan seterusnya, dia juga harus ngarit ngopeni kambing-kambingnya. Tapi supaya terkontrol, maka kambing itu dalam satu kandang komunal yang itu dikelola oleh BUMDes. Saya sih membayangkannya kayak gitu. Sama seperti umpama nih, oke, ini masalahnya adalah masalah kesehatan masyarakat, bahwa kandang itu jadi satu dengan rumah umpamanya. Ya udah, sekarang mama nih investasi kandang yang kemudian itu dipakai komunal. Dari kotorannya bisa ada bisnisnya dan seterusnya. Nah, kemudian mereka-mereka yang memang sudah punya peliharaan masukkan ke situ. Tinggal bagaimana model bisnisnya kan gitu. Model bisnisnya jangan BUMDes orientasi untuk mendapatkan keuntungan dengan kemudian mengeksploitasi masyarakat juga kan kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kalau saya semoga apa-apa yang ditanyakan di grup itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari manajer atau direktur BUMDes yang mendadak jadi manajer, yang mendadak jadi direktur BUMDes, jadi masih bingung gitu kan. Tapi kalau yang saya baca satu dua saya lihat yang tanya itu saya kenali sebagai karena di data saya itu kan setiap nama itu saya ini Mas saya kategorikan nih. Oh ini TPP, oh ini pengelola BUMDes dan seterusnya. Saya kenali di data saya dia itu masuk di kategori TPP. Nah TPP aja tanyanya kayak gini. Nah kan mengkhawatirkan nih Mas. Ini menurut saya ya. Tapi semoga itu salah, data saya yang salah. Karena saya yakin teman-teman TPP adalah teman-teman yang sudah sangat hebat, sudah sangat paham tentang bagaimana melakukan pendampingan dan pemberdayaan. Mungkin itu Mas Panudi yang saya ingin menyela karena memang ya tugas berjenjang itu bisa berjalan apa enggak itu kan satu cerita yang lain. Bagaimana yang tadi di grup aja di chatting tadi aja. Tadi sempat ada yang bicara tentang Beda apa kecamatan, beda anu ah, tadi. beda Depan. kecamatan beda ini. Bahkan menyebutkan bahwa kata pendamping kami ketapang untuk kegiatan pengembukan sapi tidak boleh. Nah, kalau bicara penggembukan sapi tidak boleh, pertanyaannya kan gini menurut saya ya. Ketika kemudian ada penggembukan sapi, kemudian bisa mempekerjakan mereka yang apa kurang beruntung nih menjadi pekerja di situ kan otomatis meningkatkan kesejahteraan umpamanya nih. Kemudian pengelolaan limbahnya atau kemudian dengan konsep bagi hasil dan seterusnya. Ya itu bagian dari menurut saya ya bagian dari pengentasan kemiskinan. Mereka yang mungkin kerjanya seminggu cuma sekali atau berapa jam dia buruh tani ketika kemudian BUMDes ini ternak sapi, maka kemudian dia menjadi pengelola juga di situ. Jadi pagi bersih kandang, kemudian pulang dari dia nyangkul atau apa dia ngarit dan seterusnya. Mungkin itu ya, ini mungkin kebodohan saya karena saya tidak memahami desa dan seterusnya. Monggo Mas Panudi, Mas Kolil mungkin bisa memberikan tanggapannya. Ya,
Ya, terima kasih Pak Dewojo. Ya, monggo lah. Yang jelas eh, harapan kami juga eh, bisa sebenarnya kaitannya dengan berbagai macam apa eh, informasi dan akses itu sudah disiapkan semuanya di rumah BUMDes, di ChatGPT, eh, BUMDes dan lain-lain. Tinggal tinggal kita lah, tinggal kita lah. Kalau ada kesulitan, monggo untuk eh, ya kalau memang katalah kalau saya berpikirnya memang harus komprehensif. Nah, saya sebagai TPP memang harus komprehensif dalam arti tadi ada yang berpikir jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang juga ini. Monggo, ini Mas Iman sudah open kamera, mau ngomong Mas Iman, monggo Mas Iman. Ya, terima kasih Pak D. Mohon izin Pak D. Monggo. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Oleh dan Pak Dekoco itu challenge bagi kami itu kan. Artinya ini tantangan harus dijawab dengan sebuah solusi yang tepat gitu. Makanya apa yang saya lakukan contohnya ya mungkin ini sekedar cerita gitu ya. Dan ini saya lakukan adalah pada saat tentang ketapang 20% gitu. Kemarin juga Pak Panuji pasti tahu lah ada data yang harus dikirim melalui TA tentang ketahanan pangan gitu. Sudah sampai detail ke konstruktifnya, tapi ini kan tidak semata-mata sebuah data gitu. Jadi saya singkatnya adalah apa sih yang harus kita lakukan gitu ya terhadap ketahanan pangan yang 20% dan ini melalui BUMDes di mana pembiayaannya itu penyalurannya melalui kode rekening pembiayaan yaitu penyertaan modal BUMDes di pembiayaan 2. Kalau saya nyikapi berarti yang 20% itu kan utuh itu kan. Jadi bukan itu modal bukan untuk operasional gitu. Nah, ini harus dikuatkan oleh kita pendamping dan memberikan edukasi juga advokasinya terhadap BUMDes itu. Karena misalnya tahun ini 20%, misalnya 200 juta itu. Namanya penyertaan modal BUMDes itu kan artinya aset desa yang dipisahkan, berarti itu asetnya desa. Nah, ini harus detail kapan uang itu bisa utuh gitu ya, misalnya 200 juta ya 200 juta itu. Tentang nanti ada laba penghasilan itu kan masuknya nanti kalau di pendapatan desa masuk di pendapatan usaha desa yaitu oleh BUMDes itu. Tapi kan yang penyertaan modalnya itu kan utuh itu kan. Nah ini kan harus diserahkan situ. Maka yang harus dilakukan oleh khususnya adalah Pemdes dan juga pendamping harus betul-betul mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa gitu. Nah, karena kemarin terakhir ada data indeks desa gitu ya. Sampai dengan dinamikanya katanya ada apa namanya yang tidak terbaca dan lainnya gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah data contohnya misalnya Banyumas dalam angka gitu kan. Nah, itu kan data-data yang sudah fix yang diakui oleh pemerintah itu ya. Terus karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Depanuji adalah keterbatasan kita, maka jangan segan-segan kita sebagai pendamping kan salah satu possible-nya adalah memfasilitasi gitu ya. Ya kalau kita nggak mampu ya kita harus menchannelkan dengan praktisi gitu ya. Contoh tadi pembuatan analisa usaha gitu ya. Apa sih yang harus kita siapkan untuk kalau kita ngasuh ilmunya, tolong Pak Panuji gitu ya.
seolah saya diajar apa namanya dibuatin analisa usaha gitu ya. Data apa sih yang harus kita siapkan? Itu pun kita harus betul-betul jangan sampai saklek gitu ya. Karena yang berikutnya adalah sesuai dengan Kepmen 136 itu kan tata kelola keuangan. Karena ini masuk BUMDes, berarti kan harus pakai Kepmen 136 di analisa usahanya itu. Nah ini kadang jangan jangan sampai analisa usahanya itu tidak menggunakan itu karena sudah jelas Kemen 136 contohnya yang dikeluarkan oleh PKN STAN itu kan. Ya makanya itu jangan tadi kan ada yang tanya ada nggak analisa RAB untuk ini dan ini ya gitu. Jujur saya sendiri saya sangat hati-hati sekali gitu ya. Nah sehingga ya patokannya ya pakai yang itu tata kelola keuangan desa yang Kemen 1136 gitu. Nah berikutnya kalau kalau sudah apa namanya ketemu gitu ya tentang potensi desa, maka yang harus disiapkan adalah sumber daya manusianya. Itu SDM-nya siapa sih yang akan mengolah gitu. Misalnya BUMDes tidak mampu, siapa sih yang harus dicawel itu kan. Misalnya kalau pertanian ya otomatis PPL-nya paham gitu ya. Di desa itu punya Kapoktan, KBT gitu. Ataupun di Banyumas itu sudah kemarin saya dicawel ada sebuah macam NGO lah gitu ya, Muda Tani yang akan menginisiasi dari mulai perencanaan sampai dengan pemasaran gitu. Terus lokasinya dan mitra. Nah, mitra ini yang saya pernah nih Pak Depanuji saya tanya ada di Banyumas itu ada guru besar Unsud gitu ya, peternakan namanya Profesor Subata itu. Saya konsultasi ke sana ditanya mau apa gitu ya. Oh ini ternak ini. Terus pemasarannya sudah ada belum gitu. Nah ini jangan sampai kita memproduksi pada saat pemasaran kita nggak ada tempat untuk itu gitu. Nah sehingga uh, kalau kalau yang kita pahami itu adalah Anisusa itu kan nanti ada proposalnya gitu. Anisusa itu kan sebagai lampirannya, proposalnya kan harus jelas itu. Nah begitu kalau kalau sudah oke gitu ya, maka yang harus dilakukan adalah menyusun alat-alat kerja daripada musyawarah desa gitu ya. Karena di dalam musyawarah desa itu pasti outputnya adalah menetapkan jenis program ketahanan pangan gitu, didasarkan tadi gitu ya. Jangan apa namanya ya nggak apa-apa sih ya misalnya ada teman-teman pendamping itu RAB-nya kayak gini-gini ya. Itu bagian daripada literasi gitu ya. Yang kedua adalah bahas bentuk pemanfaatan dari desa gitu, penyertaan model Kebumdes sebagai pelaksana usaha pangan gitu. Nah, nanti dari situ kan pada saat kalau di Banyumas itu kan bentar lagi kan masuk di APBS perubahan itu. Jujur Pak Ade, di Banyumas itu uh, di semester 1 belum masuk pada hal penyertaan di pembiayaan sehingga ini akan terjadi perubahan di dalam APBDes perubahannya nanti akan ada musdes gitu ya ketahanan pangan yang khusus gitu ya nanti masuk menjadi dasar peraturan desa dalam penyusunan perencanaan baik RKPDes itu ya dan APBDes perubahan. Nah ini kan harus jelas langkah-langkahnya. Karena apa? Jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Pak Dekotso gitu kan. Jadi ini kan menjadi kita harus bisa menjawab gitu kan. Nah berikutnya adalah kita pendamping pun harus apa namanya menyusun dalam rencana kegiatan dan analisa usaha gitu ya. Maka BUMDes dibantu oleh pendamping desa dalam menyusun rencana usaha misalnya ya ternak kambing atau pertanian hortikultura dan lainnya gitu. Terus analisa kebutuhan modal. Kemarin kan disampaikan juga ya Pak ya di formnya Excel itu kan ada kebutuhan modalnya berapa, tenaga kerjanya apa gitu ya, terus lahan, kebutuhan itu jenis-jenis tanpannya apa gitu kan dan fasilitas. Juga ini yang menjadi apa namanya kita sangat terbatas adalah pada saat proyeksi laba dan ROI-nya yaitu return on investment-nya itu kan. Dan terakhir adalah harus jelas karena kegiatan ini harus terukur gitu. Maka harus ada sebuah matrik indikator keberhasilan gitu. Nah, hal-hal ini kan jangan sampai yang penting kan ada itu ya di dalam grup udah dapetin gitu ya 20% masuk ke rekening apa namanya rekeningnya BUMDes gitu. Tapi pasti ditanya belum nyampe ke arah-arah sini gitu. Ini kan tidak sembarangan karena apa di situ kan BUMDes menerima penetapan itu kan untuk usaha gitu kan.
Bukan bukan dikasihkan berarti nanti menjadi tanda kutip jadi penyerapannya itu sudah terserap gitu tentang nanti oleh Bumdesnya itu jadi atau tidak, ya nggak boleh seperti itu gitu kan. Nah ini kan hal-hal yang harus dikawal gitu ya oleh para pendamping, baik itu PLD, PD ataupun TA gitu, yang paling dekat itu kan TA kabupaten itu dalam bentuk-bentuk supervisinya harus harus ke hal yang teknis gitu ya, bukan lagi sebuah narasi gitu dan terus nanti kalau udah seperti itu ya pada pas lahirlah penyusunan perdes misalnya berupa penyertaan modal, maka yang perlu dilakukan adalah perdes tentang penyertaan modal gitu ya, atau minimal SK Kepala Desa tentang penetapan dan pencairan modal BUMDes sesuai dengan RKPD sampai PDS. Nah, berikutnya yang harus dikawal lagi adalah tentang pencairan dana dan realisasi program gitu, dan desa sudah belum disalurkan ke BUMDes gitu, jangan-jangan mau dibuat usaha belum gitu ya, sehingga dari situ maka BUMDes akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana program dan pencatatan keuangan dan aktivitas. Nah, di sinilah yang tadi peran dari Kemen 136 gitu. Nah, maka udah jalan ya gitu. Yuk kita bareng-bareng kita monitoring dan evaluasi yang bisa dilakukan kan oleh BPD gitu ya. Karena di BPD kan ada Permendagri 72 kan tahun 2020 ya tentang evaluasi monitoring kegiatan tata kelola keuangan desa gitu ya. Oleh Pemdes gitu ya. Betul kan, bagaimana kan Pemda sebagai apa namanya pejabat komitmennya kan Kades itu kan, karena tanpa ada tanda tangannya Kades kan apa namanya pencairan modal BUMDes kan tidak akan terrealisir masuk ke, makanya dia menjadi pejabat komitmen sendiri gitu. Dan terakhir adalah oleh pendamping ya, pendamping desa. Itu pun harus jelas gitu ya apa namanya instrumennya yang dibuat untuk melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal BUMDes itu apa gitu. Dan tentunya di sini TAPM harus menyusun gitu ya alat kerjanya secara detail, dan itu bisa dipahami oleh pendamping gitu, dan juga yang mau dimonitor pun harus memahami ini kami nanti akan memonitor yang ini ya gitu. Nah, dengan diperlukan dengan laporan triwulan, mungkin akhir tahun laporan BUMDes. Nah, karena kan nanti di akhir tahun juga kan BUMDes yang penyertaan modal itu kan harus dipertanggungjawabkan. Nah, maka yang paling buntut adalah laporan akhir dan pelaporan di Kementerian Desa itu ya, mungkin ada kan diminta itu kan pasti ya pada ya laporan-laporannya perkembangannya daripada penyertaan modal. Aku nggak tahu ya bentuk sistemnya apa seperti apa, tapi yang jelas adalah di Omswan itu kan akan ditanya itu kan masuk ke Irmak itu kan ketahanan pangan gitu ya. Ini sudah terserap belum? Kalau terserapnya hanya menyalurkan ke BUMDes, ini kan perlu ada seperti tindak lanjut setelah dilakukan itu untuk apa itu? Mungkin itu dulu Pak Ade, Pak Nuji. Terima kasih, saya kembali lagi. Enggak. Ya, terima kasih informasinya, Mas Imam. Tadi kaitannya dengan kronologis dan persiapan-siapannya sampai katakanlah akhir buah monitoring evaluasi. Saya kira itu juga kemarin bagian-bagian itu sudah sampaikan oleh Cak Itong waktu terkait dengan persiapan-persiapan itu. Saya kira ini nomor kaya kita semuanya. Yang jelas ini sudah kalau yang sudah dananya sudah sampai rekening BUMDes dan rekan-rekan BUMDes sudah komplit kaitannya dengan proposal sampai komplit, tinggal eksekusi dan pelaksanaannya. Saya kira ini monggo rekan-rekan. Saya kira rekan-rekan semuanya, baik itu TPP mungkin juga pengurus BUMDes. Ya makanya ini kan mungkin seperti ngobrol desa pagi hari ini. Kita bisa sharing kaitannya dengan berbagai macam lah. Mungkin juga di grup sudah ada, mungkin juga kaitannya dengan unit usahanya yang katakanlah kami mencoba kemarin kan bagaimana kami mencoba mencarikan narasumber-narasumber yang praktis. Kemarin ada Pak Supono, beliaunya adalah Ketua Paguyuban Joper Solo Raya. Saya kira itu kan jejaring tadi. Kalau jadi anggota bagaimana, itu kan kaitannya mulai dari proses itu kan. Ini contoh-contoh yang konkret ketika beliau jadi Ketua Paguyuban, berarti ketika ayam Joper itu nanti mulai dari pemasaran, bahkan kemarin kan harapan masukan dari Pak Dewojo, kenapa enggak
suatu saat BUMDes juga jadi istilahnya company-nya dari sekian pengurus BUMDes itu, ya itu juga bisa-bisa aja. Yang jelas kalau yang pendatang baru ini ya kita menyesuaikan dulu. Ini yang harapan kami adalah ini memang kami mencoba, mudah-mudahan nanti juga segera praktisi yang lain apa itu menyiapkan waktunya untuk tampil di sini juga. Monggo nanti dari kabupaten yang lain bisa menghubungi Pak Dekoco, menghubungi saya, Cak Itong, dan Mbak Lisa kaitannya dengan kalau memang ada praktisi-praktisi yang best practice-nya luar biasa, kenapa tidak? Ini kan kita mencoba mengangkat kaitannya dengan berbagai macam apa itu best practice di desa-desa itu. Saya kira jangan sampai seorang TPP itu ini boleh atau tidak? Enggak. Saya kira tidak sekedar boleh dan tidak, enggak. Itu hanya nanti, tapi yang bagaimana dilihat dari ya tadi kita membuat proposal kan sebenarnya dari situ. Kenapa kok ini memilih ini? Alasannya apa? Apa yang menjadi potensi di situ? Kemudian tujuannya seperti apa? Ya ini kan sebenarnya ada di situ. Nah ini saya kira rekan-rekan harapan kami ketika ada kawan-kawan dimanapun lah, harapan kami bisa memberikan informasi bagi kami untuk menyampaikan. Kami nanti akan kami hubungi, kemudian ini jadi sebagai ya istilahnya praktisi yang akan memberikan pengalaman-pengalaman pada kita semuanya, dan itu nanti akan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, monggo yang lain ini kan sebenarnya banyak ini. Dari Mas Syarif itu juga dari Muter Barjo itu kan banyak juga kaitannya dengan praktisi di sana juga yang sudah jalan kaitannya dengan ternak, kaitannya dengan ikan, pertanian juga. Enggak, ini masih ada waktu sekitar 5 menit. Ada yang respon kaitannya dengan topik pada pagi hari ini. Menambahkan sedikit mungkin Pak. Oh iya, monggo. Mas Yang Khalid. di Trenggalek itu saat ini, yang dari PMD kemarin itu memang saat ini juga ada mulai pemetaan ketapang di masing-masing desa itu. Kita diminta laporan ke DPMD karena ini nanti kemarin sudah kerjasama sudah dibicarakan di tingkat kabupaten bahwa akan diklaster juga. Nanti ada pendamping dari dinas, pendamping teknis. Tapi memang kadang-kadang punten pendamping teknis itu ya hanya ngomong teknis itu loh, belum punya pengalaman yang tadi memang dibutuhkan di BUMDes. Akan lebih baik memang selain ada pendampingan dari teknis dari dinas-dinas terkait, ini memang kalau ditemukan nanti dikenal temui praktisi-praktisi di masing-masing kabupaten lah paling tidak. Jadi ada tempat sekolah gitu, oh saya ini di urusan ternak kambing, ya kita sudah tinggal, oh berarti saya belajarnya ke sana. Saya ini mau lebih ke pembibitan ayam, oh belajarnya ke sana. Nah, mungkin ini yang saat ini mungkin juga belum ketemu. Kalau di Kabupaten Trenggalek pun juga di Trenggalek belum ketemu. Ini kalau saya mau belajar sapi itu harus kemana toh? Itu belum. Ya mungkin setelah ini kita berharap ada selain dari dinas juga dari pendamping menginventarisir seperti tadi Pak Nudi sudah menginventarisir, kalau mau belajar ayam ya ke sana, kalau mau belajar kambing ke sana, kalau mau belajar sapi ke sana, kalau mau belajar padi ke sana, kalau mau belajar ini ke sana. Itu paling tidak punya BUMDes itu sudah punya backingan lah bahasanya, sudah punya backingan. Oh, saya tidak sendirian ini, saya sudah ada tempat belajar yang mungkin bisa memberikan pengetahuan lebih, karena ya itu tadi belum semua BUMDes saat ini punya usaha di bidang ketahanan pangan. Lebih banyak misalkan di perdagangan atau di kegiatan-kegiatan yang lain lah yang belum bersentuhan langsung dengan kegiatan ketahanan pangan. Jadi mereka paling tidak
punya gambaran saya harus belajar kemana gitu loh. Nah, ini mungkin nanti dari pendamping selain dari dinas terkait bisa menginventarisir tempat-tempat belajar bagi BUMDes. Mungkin itu Pak D. Ya, Bang ya, Nidin, Pak D. monggo. Ya, ini nanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Orlil. Jadi yang terakhir yang krusial lagi adalah di BUMDes itu kan ada KBLI gitu kan. Nah sekarang misalnya potensi desanya udah nemu gitu ya. Terus di KBLI-nya ada nggak gitu. Nah kalau di KBLI-nya itu nggak ada, ini juga tantangan Pak Orlil. Nah makanya ini harus kehati-hatian gitu. Jangan misalnya aku desa pengennya ini gitu. Tapi pada saat dicek di dokumennya BUMDes yang sudah miliki AHU gitu ya, KBLI-nya nggak ada. Apa yang harus kita lakuin gitu. Nah kalau ada, berarti ya segera udah punya NIB-nya belum gitu. Ini kan sustain untuk menghasilkan bisnis. Nah ini pun jangan sampai udah berdarah-darah gitu. Taunya pas di mulai pertanggungjawaban tentang izin usahanya nggak ada gitu ya. KBLI-nya belum ada di ART-nya gitu. Ada ART-nya kan repot juga. Apalagi sampai di prokernya nggak ada. Makanya disinilah yang harus pada saat menentukan itu ya BUMDes harus hadir gitu ya. BPD minimalnya BUMDes dengan PMDes lah gitu sama pendamping itu apa yang harus diracik dari situ. Jangan sampai ini ada RAB kayak gini nanti kayak gini tapi nyatanya BUMDesnya nggak ada tentang usahanya itu sendiri. Begitu sih Pak Khalil, makasih. Kembali lagi Pak Diwan, terima enggak? Ya, terima kasih. Monggo yang jelas kami juga sudah pernah itu kaitannya dengan ya kalau kami sudah dari awal sosialisasi nanti apa yang harus disiapkan. Kemudian ketika sebelum cairan sudah kami buatkan checklist itu. Hingga jauh-jauh sebelumnya kelengkapan mitra sudah clear. Kemudian ya mungkin yang paling awal yang kami risaukan tadi kan yang disampaikan Pak Bukholi. Makanya kami bergerak secepat kilat itu mencari akses tadi, yaitu tadi karena terus terang kalau saya pribadi memang masih banyak yang kurang, makanya saya harus mencari mitra, kawan, sahabat yang untuk tadi bersekolah tadi. Makanya kami terus terang kalau yang Sukoharjo khusus kami itu kami ya saya kira hampir yang ada di kegiatan di Ketapang Sukoharjo kami sudah mempunyai sahabat yang sanggup untuk jadi tempat bertanya itu ya makanya istilahnya tadi biar ayem dan sebenarnya kami juga pernah juga menghadirkan di ngobrol entah ngobrol pagi atau ngobrol desa itu kepala dinas pertanian kebetulan ini sebenarnya kami juga kontak tapi karena beliaunya baru aja ibunya meninggal makanya kami juga menunggu respon kaitannya dengan beliau ini kan harapan-harapan ini kan sebenarnya betul itu harus sinergis itu kan harus seperti itu kalau enggak ya tadi jangan sampai BUMDes tidak punya kawan. Ya, saya kira ini sudah 1,5 jam. Monggo nanti Mas dari Cak Itong closing statement kemudian Pak De Koco. Monggo Cak Itong. Ini Mas Panudi. Di penghujung acara saya saya ingin menyampaikan satu contoh nih. Ketika ketahanan pangan masih belum ada di tahun 2019 yang lalu ada satu desa di Kabupaten Jember itu namanya Desa Pondok Joyo, Kecamatan Semboro. Mendirikan BUMDes saat itu dan kemudian salah satu hal yang menarik dari kepala desa Pondok Joyo saat itu adalah mengeluarkan satu surat keputusan kepala desa yang itu
peraturan desa, mohon maaf, peraturan desa yang itu disampaikan kepada seluruh masyarakat di Desa Pondok Joyo. Isinya salah satunya adalah menyampaikan bahwasanya dalam rangka pengembangan badan usaha milik desa diminta kepada seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut untuk kemudian membeli membeli beras dalam kemasan 2 kilo dan 5 kilo dan harganya di bawah, meskipun tidak jauh tapi di bawah di bawah harga toko, harga eceran toko. Nah, dari sini Mas Panuti, Desa Pondok Joyo ini desa yang dikelilingi oleh kawasan tebu, Mas Panuti, karena di Semboro itu kan Belanda mengkonstruksi untuk tanaman tebu begitu ya. Dari sini ternyata ada pelajaran menarik yang bisa saya petik, yaitu adalah kemauan pemerintah desa untuk mengeluarkan kebijakan, tidak sekedar kemudian melahirkan BUMDes dan kemudian ada penyertaan modal, lalu BUMDesnya jalan, lalu kemudian berbisnis gitu ya. Tapi ada sentuhan kebijakan politik agar kemudian kalau kita ingat Jepang misalkan politik dumping gitu, itu bisa kemudian menjadi salah satu terobosan agar kemudian hubungan antara pemerintah, BUMDes, dan masyarakat itu bisa terjalin. Tetapi sekali lagi ternyata kebijakan yang seperti itu hanya meminta kepada seluruh masyarakat untuk membeli beras dalam kemasan 2 dan 5 kilogram. Akhirnya kemudian mendapatkan pertentangan yang cukup tajam, dan pertentangan itu masuk pada ranah internal pemerintahan desa. Ada beberapa BPD yang kemudian dari peraturan desa tersebut ternyata dalam praktek bisnis mengganggu begitu ya, disinyalir mengganggu. Nah, ini yang kemudian orang mau berbuat kebaikan gitu ya, orang mau berbuat kebaikan selalu mendapatkan perlawanan dari orang yang yang ingin juga mengotori kebaikan orang tadi itu. Nah, kalau Ngobrol Desa ini selalu kemudian di akhir perjumpaan menyampaikan salam desaisme, mengabarkan kebaikan desa, maka jangan-jangan kita pun juga bagian dari yang akan kemudian senantiasa mendapatkan perlawanan, tapi kemudian karena mengabarkan kebaikan. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan kita untuk terus mengabarkan kebaikan dari hari ke hari tanpa lelah. Itu dulu mungkin Mas Panuti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam desaisme. Oke, Pak Dikoco. Terima kasih Mas Panudi, terima kasih responnya Iman yang luar biasa. Terima kasih respon teman-teman. Jadi saya melihatnya begini, bahwa bicara BUMDes itu amanahnya sebenarnya lebih pada bagaimana menjadi salah satu sumber pembiayaan desa, pendapatan asli desa, ya, tetapi tidak kemudian dengan serta-merta kita harus terbatasi dengan model-model rencana bisnis. Jadi kalau kemudian BUMDes ini hanya kemudian masuk dalam wilayah perencanaan bisnis secara aturannya dengan dengan yang tadi sudah disampaikan, saya memang tidak terlalu detail mencermati, tetapi ada semangat dari BUMDes itu tentang bagaimana bicara investasi ke BUMDes itu tidak mesti bahwa kemudian harus menguntungkan, tapi juga boleh dalam konteks memberikan kemanfaatan. Artinya nggak ada desa tidak mendapatkan pendapatan asli desa karena penyertaan ke BUMDes,
tetapi kemudian masyarakat mendapatkan kemanfaatan, sebenarnya menurut saya sih fine-fine aja, karena tidak ada standar bahwa ketika kemudian BUMDes melakukan perencanaan bisnis, maka dia harus memiliki keuntungan dengan standar penghasilan lebih dari bunga bank dan seterusnya. Jadi mungkin saya yang salah, saya tidak paham regulasi, tetapi yang saya pahami ketika kita memperjuangkan Badan Usaha Milik Desa masuk dalam Undang-Undang Desa, semangatnya adalah semangat tentang bagaimana bagian-bagian yang kemudian mungkin itu menjadi beban desa itu bisa terkurangi. Taruh kata kalau kita bicara yang paling gampang aja umpama pengelolaan sampah. Saat ini kemudian pengelolaan sampah itu dampaknya adalah kemudian APBDes kemudian harus menanggung beberapa biaya-biaya umpamanya. Nah, ketika menyertakan modal ke BUMDes dan BUMDes mengelola sampah, desa tidak lagi tidak harus mengalokasikan anggaran-anggaran yang menangani pengelolaan sampah. Menurut saya, ya itu sudah jadi satu kemanfaatan karena BUMDes ini selain sebagai badan hukum usaha bisnis, sisi yang lain juga badan hukum yang kemudian perlu membawa misi-misi atau peran-peran dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mungkin bicara tentang regulasi-regulasi yang ada, standar akuntansi dan seterusnya, ya ya itu mungkin memang harus dilakukan, tetapi bahwa ada keputusan-keputusan desa yang kemudian menjadi satu kekuatan kebijakan itu ya menjadi bagian yang harus dipahami dan disadari oleh teman-teman di desa. Kalau tadi yang disampaikan Cak Itong kemudian policy itu mendapatkan pertentangan dan seterusnya. Ya kalau peraturan desa memang sudah diputuskan dalam satu musyawarah desa, ya bagaimana kemudian itu tidak menjadi perkara yang berlanjut, tetapi ya memang dinamika politik di desa ya luar biasa karena pembelajaran-pembelajaran politik kita hari ini ya seperti itu, artinya melakukan pertentangan, apalagi kemudian dasarnya yang dikedepankan adalah panglimanya hukum, bahwa secara aturannya seperti ini, Anda melanggar aturan dan seterusnya. Tidak dalam pemikiran-pemikiran bahwa hukum itu digunakan untuk keperluan apa. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi satu prioritas, bahwa apakah kemudian kita akan mendapatkan pertentangan atas itu, ya buat saya sih yaitu bagian dari perjuangan mengutamakan desa kemudian kita dimusuhi kemudian kita dapat musuh ya itu risiko perjuangan namanya memperjuangkan hasrat desa, memperjuangkan hak-hak desa, kemudian kita dimusuhi ya risikonya sama seperti ketika kita berbicara tentang bagaimana ruang-ruang ini kemudian membantu memperjuangkan desa, membantu memperjuangkan tenaga pendamping profesional, bagaimana TA provinsi, bagaimana Korprov kemudian melarang kawan-kawan mengikuti acara-acara kita, ya itu bagian dari perjuangan, ya kita nikmati aja. Artinya sejarah dari perjalanan itulah, bahwa proses itulah yang kemudian kita nikmati sebagai bagian dari kita memang sedang memperjuangkan satu semangat idealisme kita tentang memuliakan desa-desa di Indonesia. Kira-kira itu yang mungkin saya bisa sampaikan, bahwa teknokratik, aturan-aturan dan seterusnya sama-sama kita pahami, sebenarnya harapannya itu adalah kemudian lebih memperjuangkan semangat bagaimana desa-desa ini bisa berdaya, tapi memang kadang-kadang kemudian itu membuat jeratan-jeratan yang bahkan kita tidak bisa terlalu banyak bergerak, kan kira-kira seperti itu. Ketika aturannya seperti ini bahwa harus sekian persen, harus begini, ya nyatanya itu menjadi bagian yang menyulitkan teman-teman di desa. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menyuarakan itu, yang ya ini ya bagian dari tugas kita bersama, saya pikir, dan semoga
forum-forum seperti ini menjadi forum-forum yang kemudian menjadi pembelajaran kita bahwa jangan kemudian kita terlalu kaku dengan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang ada. Taruh kata tadi seperti Imam sampaikan, ada nggak di ADART-nya, ada nggak di KLB-nya, dan seterusnya. Ya maaf, saya perlu sampaikan satu contoh. Kode Indonesia itu ketika kemudian kita melihat bahwa oh kita perlu KLB ini, ya nggak sampai seminggu selesai kita ubah. Artinya bahwa semua itu kan berdasarkan kesepakatan. Di ADRT tinggal ada perubahannya, Musdesus perubahan selesai, kemudian ajukan ke Kementerian Desa. Nah, ketika Kementerian Desa terlalu lambat dan seterusnya, ya itu bagian dari pengganggu-pengganggunya di situ, bottleneck-nya di situ. Ya kita tinggal sampaikan aja bahwa ini sudah kita ajukan perubahan, ya masuk dalam satu catatan dikonsultasikan ke pihak-pihak terkait, memungkinkan apa enggak dan seterusnya. Hari ini banyak hal yang sudah bisa tereksekusi melalui online, OSS dan seterusnya. Yaitu bagian-bagian yang perlu kawan-kawan di BUMDes diberikan pemahaman, dan bagian-bagian yang teman-teman pendamping juga perlu diberikan pemahaman, penguatan. Oh, terbentur dengan ini, ada nggak solusi? Pertanyaannya gitu, bukan kita lihat masalah ini ada masalah, belum ada ini, belum ada. Ya kita cari adalah solusinya. Kira-kira itu Cak Itong, Mas Panudi, teman-teman, dan semoga forum-forum kita ini semakin membuat kita terbukakan bahwa kita ini bisa menjadi satu ekosistem yang saling menguatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dikoco, terima kasih Cak Itong dan kawan-kawan semuanya. Sudah di ujung acara, hampir 1 jam 45 menit, dan saya yakin semua perjuangan pasti ada sebuah tantangan, dan kita jangan sampai patah semangat. Kita harus selalu berjuang sesuai dengan porsinya kita masing-masing, dan saya punya keyakinan nawaitu kita baik, insya Allah juga akan diberi jalan yang terbaik. Masalah itu ada yang pro kontra, kehidupan memang seperti itu. Saya kira terima kasih kawan-kawan semuanya. Kita akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaiisme.